Di acara Klinik Otomotif Sonora masih ada waktu untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di pagi hari ini ya. Kita akan lanjut lagi dengan sesi pertanyaan berikutnya. Ini Pak Indra sudah bersama kita di line telepon. Pak Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Bima sama Bung Bebin. Iya, bagaimana? Gimana Pak Indra? Selamat pagi penyiar Sonora, selamat pagi pendengar seluruh Indonesia. Saya mau sharing aja nih masalah lampu hazard juga. Ya, jadi ini kan aturan lalu lintas kan sebenarnya universal ya. Iya, betul. Di mana-mana sama sebenarnya. Jadi saya masih tentang lampu hazard, semoga nggak bosan ini. Jadi saya punya rekan kerja, 3 orang asing, terus baru pindah ke Indonesia, tapi punya license untuk bisa mengemudi. Jadi pengalaman awal dia harus ke Bogor itu pakai tol Jagorawi. Ya seperti tadi ceritanya, pas hujan ada yang ada lampu hazard di depan. Terus dia menghentikan, maksudnya memperlambat laju kendaraannya. Tapi kok lampu hazardnya juga menjauh dari dia gitu kan. Jadi aneh itu dia. Dia pikir mobil itu berhenti, rupanya tetap jalan gitu. Itu satu. Yang kedua, di tempat saya di kota Palembang ini, itu juga begitu. Di perempatan jalan, ada yang mau lurus, dia pakai lampu hazard. Saya ketemu ini di Batam. Bukan, tiap kali melewati perempatan, hazard dihidupkan. Saya lihat ini di Batam. Iya, ini di Sumatera begitu juga. Jadi di Palembang itu mau lurus, mau naik truk maupun mobil kecil dia pakai lampu hazard. Jadi saya pernah ngobrol-ngobrol sama pengemudi ya. Karena kejadian juga di sopir saya gitu. Kenapa kamu hidupkan lampu itu? Untuk memberi informasi ke belakang loh. Itu saya bilang sama dia. Mobil sudah didesain untuk belok kanan, kamu sen ke kanan. Untuk belok kiri, kamu sen ke kiri. Kalau lurus ya, jangan hidupkan dua-duanya, gitu kan. Nah, jadi untuk apa itu? Terlalu berlebihan menurut saya. Karena itu membahayakan juga. Karena ini, kalau di perempatan itu yang tidak ada lampu merah, kalau mobilmu misalnya mobil truk, itu hidup lampu dua-dua, dia mau lurus, tetapi dari sisi yang satunya, mungkin dari kiri jalannya, itu dia mau lurus, dia pikir mobil ini mau belok ke kiri atau belok ke kanan. Karena yang terlihat di satu sisi kan. Jadi grogi, ternyata mobil ini mau lurus gitu. Jadi bisa kecelakaan gitu. Betul. Jadi, karena dia kan nggak bisa memperhatikan ada lampu sebelahnya lagi. Karena kalau dari sisi sini kan cuma hanya satu sisi. Betul. Aja yang bisa terlihat. Jadi apalagi mobil besar kan, jadi susah itu. Nah, itulah sharing saya. Jadi pada kesempatan ini semoga kita nggak bosan-bosan lah mengedukasi orang-orang ya. Iya. Terus satu lagi saya mau tanya, Bung Ben, mobil penggerak belakang sama penggerak depan itu kalau penggunaan mobil pribadi baiknya pilih yang mana ya? Ini lagi nih. Ya. Jadi terima kasih Pak Indra. Dari Palembang, terima kasih. Terima kasih. Salam hangat buat teman-teman di Palembang. Itu menarik kalau ngomongin roda penggerak depan, belakang udah sama kayak telur sama ayam nih Pak. Iya. Buat pemakaian sehari-hari sebetulnya ini lebih kepada kita terbiasa yang mana, ya kan? Kalau dibahas pro dan kontra tidak akan ada habisnya. Yang satu mengatakan mendorong lebih baik, yang satu ngotot bilang menarik lebih baik, ya kan? Masing-masing punya kelebihan dan kelemahan, ya, terutama dalam sisi handling, ya. Selama mana kita lebih cocok, tapi memang yang berpenggerak roda depan itu punya argumentasi yang lebih daripada yang belakang. Apa katanya? Kalau yang berpenggerak roda depan, mereka mengurangi komponen yang terlibat dalam hal menggerakkan roda. Nah, dengan mengurangi komponen yang terlibat dalam menggerakkan roda, dalam hal ini seperti kopel lah, gardannya, karena penggerak roda depan yang dalam tanda kutip dinamakan gardan atau final drive-nya itu disatukan dengan transmisi, sehingga
pemakaian bahan bakar pun bisa dihemat. Ini catatan yang menarik. Tapi kalau bicara dari sisi handling, tadi saya katakan, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya, dan cocoknya dengan badan kita, dengan kita yang membawa kendaraan itu yang mana? Gaya kita. Oke. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ada Pak Manige bersama kita. Pak Manige, selamat pagi. Selamat pagi. Pak, radionya bisa dikecilkan Pak, biar tidak feedback. Oke. Baik. Di mana Pak posisi? Posisi saya di Cibubur. Selamat pagi juga Pak Bibin, Ya. Pak Bima, Ya. dan semua yang bekerja Sonora. Selamat pagi. Pagi, Pak. Iya. Ini saya ada Honda CBR CBR, 250, tapi saya sudah tidak pakai dari bulan Juli. Oke. Juli, Agustus, September, Oktober, November. 4 bulan. Iya. 4-5 bulan. Ya. Keadaan masih ya 90% lah. 90% saya nggak pakai. Karena saya lagi keadaan sakit. Oh. Ya. Tapi sudah membaik Pak kondisi Bapak? Ya belum Pak. Sekarang lagi terapi kemo, saya kanker stadium 4. Oh. Iya Pak. Jadi ini saya anggur di rumah. Nah, saya mau tanya seperti singkat aja. Apakah itu perlu Pak Beben? Itu dipanasin setiap hari. Satu, panasin. Saya kan awal soal motor. Perlu dipanasin setiap hari apa tidak? Oke, berikutnya. Iya, ganti oli baru sekali. Ganti oli baru sekali. Ya, karena masih baru kan? Iya. Nah, itu apa untuk maintenance-nya gitu. Oke, itu saja Pak? Iya, itu saja Pak. Baik, Bapak. Cepat sembuh ya Bapak ya. Salam untuk keluarga. Oke, ini 90% kondisi kendaraan masih baik nih Pak. Perlu nggak sih dipanasin? Setiap hari enggak. Setiap hari tidak. Yang perlu segera ditangani adalah berapa tekanan angin ban. Satu. Itu kan mudah sekali. Berikan tekanan berlebih. Volume aja nggak apa-apa kali Pak. Berikan tekanan berlebih. Ya kan? Kalau ban motor biasa 2933. 2933. Buat aja 36 semua. Diratain aja. Buat aja 36 semua. Dan di standarnya pakai standar tengah. Standar tengah. Oke. Masalah pemanasan tidak perlu setiap hari. Seminggu sekali pun cukup. Tapi, tapinya jangan lupa dipanaskannya lebih dari 30-45 menit. Kalau bisa 1 jam lebih baik. Dan benar-benar tidak perlu gasnya digeber-geber. Nggak perlu. Biarkan aja di idle. Mesinnya tenang gitu ya. Nah, umur oli sudah 4 bulan. Kalau saya boleh usul, nanti habis tahun baru, kan berarti udah kira-kira 6-7 bulan. Ya kan? Di bulan Januari tahun depan, gantilah oli. Supaya, memang secara kilometer, secara apapun, belum jauh banget. Tapi kan, oli ini kan ada campuran kimianya juga. Pakai tanda kutip saya katakan ada basinya juga. Lah, berapa sih harga oli satu kaleng atau satu botol kalau dibanding harga CBR 250-nya? Sayang kan? Nah, jangan lupa waktu manasin, jangan di ruang tamu ya. Jangan, bahaya 1 jam lagi. Knalpotnya dihadapkan ke udara bebas. Ya, ngomong-ngomong selama 4 bulan kan mungkin nggak dinyalain begitu ya. Saat kita nyalain pertama pakai cok boleh nggak sih Pak? Boleh. Kalau bisa, ini kan, tapi kan waktu bertanya ini terus terang, saya menangkap indikasi bahwa selama ini walaupun tidak dipakai setiap hari dipanaskan. Jadi Pak Manige ini kan seperti mau bertanya, ini benar masalahnya gitu kan. Jadi karena itu ya sudah
saya tidak ini. Tapi kalau dibilang sudah 4-5 bulan nggak dipakai dan tidak dihidupkan, kalimatnya beda loh, ya kan? Ini kita akan berikan beberapa tips tambahan untuk menghidupkan pada awal setelah kurun waktu berbulan-bulan tidak dihidupkan. Tapi saya menangkap ini setiap hari masih panas. Hanya sekarang kita coba koreksi yang kurang ini, nggak perlu setiap hari. Jaga ya, agar tangki bensinnya tetap penuh, tetap penuh. Ya, itu untuk Pak Manigi. Tetap bersama kami teman-teman dan sahabat-sahabat Sonora yang lain yang sudah bergabung bersama kita. Nanti tadi ada pertanyaan juga dari Twitter dari Bali nih juga, nanti kita akan jawab setelah break berikut ini.